Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Banyak masjid di kota Makassar, tapi barusan saya dapat sholat maghrib banyak yang pulang karena tidak dapat tempat. Masya Allah, ramena jamaah di sini di tiap hari begini. Tiap hari bu, balik-balik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa datang di masjid ini. Tapi apakah ketika ada di masjid ini setan berhenti menggoda kok? Enggak, masih nagoda kok setan. Gimana caranya setan menggoda? Dia bilang, jangan ku dengar ceramah, jangan ku dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu sekarang sesungguhnya dia kena godaan setan. Itu sana. Simpan mi HP teh ibu. Ibu bu pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan saya dulu itu HP teh ibu deh sibuk nah. Jangan maki merekam ibu, jangan maki merekam. Ini ada hak kamera saya bawakan ki. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Kalau kita rekam pasti tidak jelas. Dah? Simpan dulu HP teh ibu di, simpan di. Bisa? Bisa? Saya tahu jamaah Macini. Oh, masya Allah hebat. Jadi simpan dulu HP-nya, bisa? Ini nanti kalau mau nonton ini ceramah malam ini, nanti coba di YouTube. Ya, buka ke YouTube ceramah maghrib Masjid Macini. Muncul ini. Jangan lupa like and share. Bisa ibu? Bapak ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang hadir di tempat kita ini ada kakanda saya Haji Muhlis. Anggota DPR kalau tidak salah di. Iya. Tapi masih ada balehona kuliah. Berarti masih maju biar nih. Mudah ya mau maju mau semua. Ya, ada juga di sini pelatihku waktu saya main drum band di Pertamina. Kak Darul dipanggilkannya. Ini yang undang Kak datang ke tempat ini. Ada juga teman saya Haji Nas yang hadir di tempat ini, gambar kuliah. Lebih gagah dari saya. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Yuk bapak saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Ada ndak di sini? Ada di sini kira-kira yang pernah tidur ndak pernah bangun-bangun dari pagi sampai pagi lagi? Ada kira-kira dari pagi, malam, tengah malam, subuh sampai pagi lagi? Ada kira-kira pernah tidur seperti itu? Ada? Tidak pernah. Satu hari saja tidak pernah. Dan orang kalau tidur 24 jam, bangun pasti pening kepalanya. Ya toh? Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia tidur. Berapa lama dia tidur? 309 tahun. Deh? Woi kacuping. Dengar saya kok. Berapa lama dia tidurin orang? Bukan satu hari, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun. Berapa lama? 309 tahun. Siapa bilang? Buka ke Quran. Itulah yang disebut kisah Ashabul. Ada itu. Kalau masih percaya ke Quran, harus kau percaya ini. Kalau kau tidak percaya, imanmu tidak sempurna. Bu, sibuk natong itu bu merekam. Simpan dulu HP tadi. Bu, woi, ada ndak di sini yang pernah masuk perut ikan? Ada? Kalau saya, ikan masuk perutku. Tidak mungkin manusia bisa hidup dalam perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang hidup dalam perut ikan 40 hari lamanya. Siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Siapa bilang? Buka surah Yunus. Ada dalam Quran. Kau tidak percaya, berarti tidak beriman kok. Bu. Ada janda di sini? Banyak. Ada duda di sini. Bak kurus mako sebelum pemilu. Bukan saya, tidak mungkin saya takut asam istriku.
Ibu, bisa ndak perempuan hamil? Belum selesai celaka. Bu, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Nabi, mamanya Nabi, siapa namanya? Siti Maryam. Wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Siapa bilang? Al-Quran. Mana? Surah Maryam. Kalau kau tidak percaya, Islammu tidak sempurna. Cuma sekarang banyak tuh perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil dari Somina, beleng-beleng. Ya, Bu, Bu, bisa ndak orang dibakar dalam api yang sangat besar? Belum bisa selesai. Ini memang perempuan ras terkuat di bumi. Dia mau kok dikasih Allah alis yang bagus, bikin sena cukur. Itu hebatnya itu perempuan itu. Bisa ndak, Bu, manusia dibakar dalam api yang sangat besar, satu lapangan Karebosi, di tengah-tengah dibakar, keluar di kedinginan. Bisa ndak? Bisa ndak? Tidak mungkin. Api rokok saja diinjak lompat maki. Tapi masih ingat kisahnya itu Nabi Ibrahim, kan dibakar itu, dibakar dalam api yang sangat besar, menyala-nyala. Datang burung pipit, dia bawa air dalam paru. Tahu paru? Bahasa Parisnya papito. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Dalam parunya ada air nabawa. Tujuannya apa? Dia mau padamkan api yang membakar Ibrahim satu lapangan. Paru dalam air kira-kira setengah sendok lah itu. Dia datang terbang, dia mau kasih padam itu api satu lapangan. Datang buser, cicak. Nah bilang itu cicak, dede, mana bisa padam itu dari api air yang ada di parumu? Mana bisa padam itu api? Tidak mungkin. Kalau pemadam kebakaran yang bawa mobil tangki, bisa jadi ini air setengah sendok, kasih padam satu lapangan, tidak mungkin padam. Apa? Nah bilang burung pipit, cicak, saya hanya mau datang, bukan untuk padamkan api, itu urusan Allah. Yang saya mau, Allah tahu, saya bersama Ibrahim. Begitu juga pilpres ini. Haji Mulis, Allah tanya kau nanti, kenapa kau di sini? Bapak-bapak Haji Nas ditanya nanti, kenapa kau pilih itu? Kalau kau pilih hanya karena nak kasih kau uang 300, siap-siap kau di belender. Tahu di belender ibu? Itu belender bu, lebih sadis dari linggis, lebih sadis dari bor. Kalau bor masih ada ndak kena, tapi kalau belender patah putar. Di belender kau nanti kalau kau pilih orang hanya karena nasar kau 300. Ibu, anak muda, kalau dikasih kau 300.000 kau terima, kaya kau? Kaya kau? Tidak. Ibu-ibu, kalau kau tolak 300.000, miskin kau? Miskin kau? Tidak akan kaya dan tidak akan miskin. Tapi yang pasti, kalau kau pilih karena kau disogok, api neraka yang bisa cuci perutmu, kata Nabi. Apalagi bahayanya, yang akan terpilih pemimpin yang tidak nak urus kau. Kenapa? Nabi bilang, lepa mau kau bayar, apalagi. Maka biarkanlah kita miskin, tapi orang tidak bisa beli suara kita. Biarkanlah kita rumah kontrak-kontrak, tapi orang tidak akan bisa bayar kita punya suara. Itu namanya punya harga diri. Ya, bisa ibu? Perjelas dulu. Bisa? Ngapa na 12 Ji? Bisa pak? Bisa. Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau ada yang terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Apa ini? Gappa nih?
Hei, nasami. Nah, Bu, dibakar Ibrahim justru keluar kedinginan. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Banyak lagi kisah-kisah yang Allah jelaskan dalam Quran. Tapi kalau Allah berkehendak, nah bantu kok. Yang paling dekat dengan kita umat Islam, kisahnya Rasulullah Muhammad SAW dikejar oleh Abu Jahal dan para pasukannya. Nabi bersembunyi dalam gua Zur. Gua Zur itu pendek. Kalau orang ngintip, pasti kelihatan orang di dalam. Dan didapat oleh Abu Jahal dan para tentaranya. Nabi di dalam bersama Abu Bakar Siddiq. Diintip, Abu Bakar berkata kalau bahasa Makassar, mak dan maki. Mati maki. Digappa maki. Didapat maki ini. Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas. Jangan kau takut. Allah bersama kita. Lalu apa yang terjadi? Allah turunkan pertolongannya. Yang Allah turunkan bukan burung ababil bawa batu seperti Abraha dihancurkan. Yang Allah turunkan bukan para malaikat. Yang Allah turunkan bukan air seperti menghancurkannya Fir'aun. Apa yang Allah turunkan? Allah cuma turunkan laba-laba. Tahu ki laba-laba, Ibu? Tahu ki laba-laba, Dek? Garangkang. Tahu laba-laba? Spider. Ya toh? Ada itu yang Spiderman. Ku coba-coba itu, udah keluar nih. Spider, laba-laba. Lihat ku itu sarang laba-laba, Dek. Lihat ku itu sarang laba-laba. Kau ambil pulpenmu, simpan di atas sarang laba-laba, pasti robek itu sarang laba-laba. Tapi apa yang terjadi? Sarang laba-laba yang robek, yang rapuh itu, yang hanya bisa ditumpangi oleh laba-laba saja, bisa mengalahkan tentara khususnya Abu Jahal. Apa Nabi bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia di dalam, pasti robek ini sarang laba-laba. Kan logikanya begitu. Akal sehat bilang begitu. Kalau ada manusia, pasti robek ini sarang laba-laba. Begitu ngintip lagi, wih, terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin ada. Kalau ada manusia, ini tadi pasti tidak ada di dalam. Padahal Abu Bakar, mati didapat. Akhirnya mereka tinggalkan. Kalau Allah yang mau, tolong kok kecil lunas utangmu. Kecil itu pitana suci. Kecil itu sembuh dari penyakitmu. Yang penting dekati Allah. Kalau Allah sudah dekat sama kamu, kecil nak kasih kau ini dunia. Adik-adik, siapa yang punya ini dunia? Siapa? Allah. Berarti tidak mungkin kau punya di dunia kalau yang punya dunia kau jauhi. Pak, saya misalnya ada mobil, saya punya ini punya saya punya mobil. Bertetangga ki, ada masalah tak soal mobil. Datang Ustadz, pinjam dulu mobil tak. Saya kasih pinjam ki kalau baik ki sama saya. Toh? Selalu ki datang bawa kangak pisang goreng. Pagi-pagi pergi ngopi kita bayar kangak. Jangan ketawa serius kak ini. Toh? Sakit kak datang ki jenguk kak. Begitu kita bilang Ustaz pinjam kangak mobil. Pasti saya bilang pakai maki. Pakai maki. Ini pembeli bensin. Pakai nih. Kenapa? Baku baik ki. Tapi sebaliknya, Bapak tidak pernah baik sama saya. Tidak ku kenal. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah saya tahu kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pinjam saya mobil nu. Siapa kira-kira ku telepon? Kapolsek. Jaka lagi. Pak kepala talang ini. Jaka lagi cepat. Nah, begitu juga dunia ini. Yang punya Allah. Tidak mungkin nak kasih kau dunia kalau jauh kau dari Allah. Allah didekati bukan dengan berpikir. Allah didekati bukan dengan bertasawuf. Allah didekati dengan beramal baik, ibadah namanya. Dan ibadah sedekat-dekat Allah. Kata Allah, sedekat-dekat aku dengan hambaku ketika dia sujud. Itu paling dekat. Jadi kalau ada orang bilang, yang penting hatimu baik,
Yang penting hatimu bagus. Mana kau tidak sambayang. Biasa itu anak muda bilang begitu toh. Cocoki. Setuju anak kene. Kan dia juga tidak sambayang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, mana tidak sambayang kau? Siapa nabimu? Adakah kalah baik sifatnya Nabi Muhammad? Adakah kalah baik ibadahnya Nabi? Adakah kalah baik bersih hatinya Nabi? Tapi beliau tetap sholat.